Selamat pagi. Nah, Jess, ini tak buatin VT nih. Komennya dari Pak Ngadiman 345. Kesehatan saya sudah bisa memunculkan, tetapi untuk kekayaan belum bisa. Ini yang tadi saya bilang ya, mindset ya, mindset kekayaan, mindset kesehatan, mindset kemakmuran gitu. Ya Pak, nggak usah berkecil hati Pak, karena ilmunya cuma satu, repeating is learning. Jadi kita merepeat terus ya. Kegagalan itu adalah proses untuk kita ini menimba pengalaman. Jadi kalau kita mengalami kegagalan, itu bukan akhir dari segala sesuatu. Satu kalimat, bukan satu kalimat, satu cerita saya ceritakan. Di di dunia ini pernah ada satu orang yang namanya di kerajaan Cina ya, di kerajaan di Cina sana, namanya cerita dari Sam Sam siapa itu? Sam Ong Hem atau siapa itu ya. Ceritanya begini, ada sebuah keluarga kecil ya, keluarga ini dia punya piara kuda. Dia piara kuda dan kemudian suatu ketika kudanya kabur. Kudanya kabur dan dia diledek sama tetangganya, dia diomongin sama tetangga, wah kudanya hilang nih, nggak bisa kerja lagi, tapi dia nggak kasih respon, dia diam saja, dia nggak membuat sebuah kegaduhan, dia nggak membuat konferensi pers, dia juga tidak berpikir untuk mencarinya, tapi diikhlaskan saja kudanya itu kabur begitu, kudanya hilang. Karena dia tahu, kalau akhir dari cerita, pasti kesimpulannya karena dia tahu mindsetnya yang dia pentingkan itu. Dan sesuatu ketika yang luar biasa adalah kuda ini balik. Ketika kudanya kembali, kudanya membawa 7 kuda yang lain. Gila enggak? Nah, ketika kudanya kembali dan membawa 7 kuda yang lain, tetangganya datang semua. Wah, enak ya, luar biasa ya. Ini sesuatu yang, waduh, kenapa enggak terjadi sama saya? Kok ini kamu hoki nih, kamu ini mendapatkan berkah nih. Dia enggak kasih respon apapun dan dia diam aja. Dia kembali memberikan makan kuda-kudanya itu. Ya, kudanya bertambah dan tidak ada yang tahu itu kuda dari mana. Tapi kumpul semua dalam kandangnya dia. Nah, suatu ketika anaknya mengendarai kuda itu, ya, memberikan pelana dan kemudian menunggangi kuda tersebut. Apa yang terjadi? Anaknya jatuh dari kuda, keinjek sama kuda, dan kemudian ketendang sama kuda. Kakinya patah. Dia juga didatangi tetangganya, tetangganya bilang, aduh nih resikonya nih, makanya itu kuda haram, kuda bukan milikmu, makanya anakmu yang kena masalah, anakmu yang kena problem, dan anaknya diobati, sembuh, dan kembali seperti biasa, dan tidak lama kemudian, ini prosesnya bukan tarso-tarso ya, ini prosesnya cukup lama, ini ceritanya panjang sekali kalau diceritakan. Nah, sampai suatu ketika utusan dari kerajaan datang, dan ketika utusan dari kerajaan datang, anak-anak muda disuruh, dipaksa, diculik, diciduk untuk menjadi tentara karena zamannya zaman perang. Dan apa yang terjadi? Anaknya si pemilik kuda ini tidak diambil karena apa? Kakinya patah. Sementara semua keluarga di situ semuanya marah. Wah, enak anakmu, nggak diambil sama pemerintah. Enak anakmu, nggak dipaksa sama pemerintah menjadi wajib militer begitu. Nah, si Sam ini tetap santai saja dan kemudian dia menjalankan aktivitasnya. Nah, Bapak Ibu lihat cerita saya ini, ya, cerita saya ini. Yang penting di sini adalah selama nafasmu masih bisa ditarik, jalankan kehidupanmu dan miliki pikiran yang positif untuk tujuan yang kamu capai, untuk tujuan yang kamu kejar. Nggak usah pedulikan apa kata orang. Saya mengalami jatuh bangun dalam kehidupan saya dan saya nggak pernah memperdulikan apa kata orang. Sampai pernah dikatakan anak saya disebut sebagai anak yang terkutuk. Saya tidak pernah pusing dengan itu. Sampai kehidupan saya dibilang kehidupan yang terkutuk. Saya tidak pusing dengan itu semua. Sampai terjadi hari ini, orang-orang yang mengatakan saya hidupnya terkutuk, mereka justru yang mencari saya. Jadi jangan pernah pusing dengan apa yang terjadi, tapi berpikir, bertindak, yang terus-menerus konsisten dengan apa yang kamu inginkan, maka itu akan membawa kamu kepada tujuanmu. Sehingga apa yang kamu inginkan tercapai. Dan lihat apa yang terjadi sama si Sam Ong Han ini. Dia tidak pernah pusing dengan apa yang dikatakan sama orang lain, tapi dia terus fokus dengan apa yang menjadi tujuannya.
Dan keluarga ini diberkahi dengan luar biasa sehingga anaknya tidak pernah masuk dalam dunia militer karena kakinya tidak masalah. Sementara itu merupakan ketakutan yang luar biasa di zaman itu untuk keluarga yang di sekelilingnya. Karena semua anaknya kebawa sama militer untuk wajib militer berurusan dengan peperangan di kerajaan itu. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan ini. Jadi ketika kudamu hilang, nggak usah pusing. Ketika kudamu balik dengan 7 kawannya, nggak usah berbesar hati, nggak usah berbangga hati. Kalimatnya Pak Jokowi itu hebat, cuman saya nggak bisa mengucapkannya. Yen, apa jenenge ya? Apa yen eh, apa kalau kamu sakti jangan menunjukkan kesaktianmu atau apa itu kalimat Pak Jokowi itu. Saya cuman nggak ngeh kata-katanya itu. Ya, yen apa itu kalimatnya Pak Jokowi. Saya masih ingat kata-kata itu. Artinya begini, kalau kamu punya kekuatan, jangan menunjukkan bahwa kamu punya kekuatan. Kalau kamu punya kelemahan, ya jangan kamu merasa dilemahkan, direndahkan. Itu kalimatnya sangat sangat luar biasa, powerful banget. Berbeda dengan fakta di sekeliling kita hari ini. Lihat aja orang-orang di sekeliling kita, terutama yang di politik apa? Di politik oposisi itu. Mereka-mereka yang berkumpul sebagai pembenci itu segelintir tapi merusak melalui media begitu rupa. Dan Pak Jokowi tidak pernah memberikan jawaban, tidak pernah memberikan apa serangan balik untuk hal-hal itu. Dia tunjukkan bahwa dia dipilih menjadi penasihatnya Bloomberg. Hanya itu saja. Ya, itu semuanya akan berjalan sesuai dengan hukum alam. Jadi tidak usah kita yang memaksa-maksa harus begini harus begitu. Nah, kalau Bapak mengatakan yang di bidang kesehatan saya udah bisa, ya. Tapi di bidang kekayaan, nah itu latihannya Pak. Latihannya karena uang itu fleksibel, uang itu benda, uang itu bukan segalanya. Tapi tanpa uang kita justru malah dengan uang kita bisa membuat segalanya. Uang itu thing, alat. Bukan subjeknya yang mengatur kita. Jadi uang itu akan datang kepada kita ketika ada yang bisa dikeluarkan dalam diri kita untuk mendapatkan uang. Itu kata kuncinya di situ. Ya. Nah, kalau kita ngerti rahasia ini tinggal kita meningkatkan kapasitas. Kalau dalam dunia motivator, dalam dunia motivasi itu disebut sebagai magnet rezeki. Magnet rezeki itu kayak model kartu kredit. Kamu bisa punya kartu kredit, itulah magnetnya dalam dirimu. Nah, kartu kredit ini tergantung pagunya. Kalau pagunya cuma 2 juta, kamu hanya bisa memakai 2 juta. Kamu hanya bisa mengeluarkan 2 juta, dan kamu hanya bisa mendapatkan 2 juta. Kalau pagunya 5 juta, kamu hanya bisa main di 5 juta. Kalau pagunya 10 juta, kamu hanya bisa main 10 juta. Kenapa sampai detik ini kita tidak pernah berubah? Segitu-gitu aja, dan cenderung kurang. Karena semua pemikiran kita mengeluh. Aduh nggak cukup, aduh nggak cukup. Aduh nggak cukup, maka antena yang kamu munculkan, sinyal yang kamu munculkan menarik ketidakcukupan, menarik kekurangan, menarik kemiskinan, menarik ketakutan, menarik kekhawatiran masuk dalam dirimu. Nah, bagaimana caranya? Ya kamu harus telepon pemilik kartu kredit, bank mana? Pak, saya mau belanja lebih dari 2 juta, tolong dibuka pagunya. Nah, baru kamu bisa belanja lebih dari 2 juta. Kan seperti itu. Nah, sama. Mindset kita juga begitu. Hidup kita juga begitu. Jadi batasan itu yang membatasi adalah diri kita sendiri. Tidak ada unsur kekuatan luar yang membatasi, kecuali diri kita sendiri yang membatasi. Nah, makanya buka batasan itu. Ya caranya bagaimana? Repeating is learning. Repeatlah, ulanglah semua pemikiran, semua tindakan, semua keputusan yang berhubungan untuk mendatangkan kekayaan. Nah, nanti akan terbiasa di situ. Setelah terbiasa, maka kamu akan enak di sana. Saya waktu itu 2023 bulan Juli memulainya. Seberapa saya punya duit, saya masukkan ke dalam tabungan saya. Karena tanpa tabungan kamu tidak pernah bisa investasi. Investasi itulah hasil dari tabungan. Kalau kamu tidak bisa nabung, gelojoh, apa aja dibeli, sampah dibeli, kamu tidak bakal bisa nabung dan kamu tidak pernah punya investasi sampai keturunan ketujuhmu. Nah, saya melihat itu, makanya saya putuskan. Mulai tahun 2023 kemarin, saya mulai menabung. $10, $20, $50. Setiap saya punya duit, daripada saya jajankan, saya tabung. Saya jajankan, saya tabung. Sehingga muncullah tabungan saya, tabungan istri, anak, dan investasinya ada di situ semua. Nah, itu caranya, Pak. Harus dilatih bertahap.
sampai ke tempat yang paling tinggi yang kita inginkan.